Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa dalam kajian tematik. Kali ini tema yang kita bahas tentang kajian Islam Aswaja atau kiswah ya. Dengan subtema pembahasan pokok-pokok ajaran Aswaja dalam bidang akidah, syariah, dan tasawuf. Pertama, ini adalah tabel ajaran Aswaja paham NU dalam bidang akidah mengikuti madhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fikih mengikuti madhab yang 4, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam bidang tasawuf mengikuti aliran tasawufnya Imam Al-Ghazali, Imam Junaid al-Baghdadi, dan imam-imam yang lain yang diakui oleh Aswaja NU. Bidang akidah. Pada mulanya persengketaan bermula dari persoalan imamah. Dari situ kemudian merambah ke dalam wilayah agama, terutama dalam hal dosa besar. Jadi awalnya perselisihan tentang akidah awalnya bermula dari tentang masalah imamah, kepemimpinan khalifah ya. Kemudian meluas dalam persoalan Tuhan dan manusia, terkait perbuatan manusia dan kekuasaan Tuhan, tentang sifat-sifat Tuhan, keadilan Tuhan, kehudusan dan kekodimannya sifat-sifat Allah, kemakhlukan Al-Quran, dan lain-lain. Jadi merembet semakin meluas. Persoalan tersebut terjadi perbedaan yang sangat tajam dan saling bertentangan. Persoalan-persoalan di atas menjadi perdebatan yang sangat tajam ya. Sehingga pada akhirnya muncul firqah atau aliran. Di tengah-tengah pertentangan tersebut lahirlah kelompok moderat, yaitu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nah, dalam bidang akidah, NU Nahdlatul Ulama berpegang pada konsep akidah Asy'ariyah dan konsep akidah Maturidiyah. Jadi dua ini. Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah merupakan jalan tengah di antara kelompok-kelompok keagamaan yang berkembang pada saat itu, yaitu kelompok Jabariyah dan Qadariyah yang dikembangkan oleh Mu'tazilah. Jadi pada waktu itu Asy'ariyah atau Imam Abu Hasan al-Asy'ari memang lawannya ya, lawan dalam masalah akidah ini adalah kelompok Jabariyah dan Qadariyah atau Mu'tazilah ya. Apa saja di antara hal-hal konsep akidah Asy'ariyah? Di antaranya kebebasan dalam berkehendak atau konsep Al-Khaliq dan Al-Kasab. Perbuatan manusia diciptakan oleh Allah, namun manusia memiliki peranan dalam perbuatannya. Artinya manusia memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan serta mengaktualisasikan perbuatannya. Jadi tengah-tengah. Kalau Jabariyah itu bahwa perbuatan manusia itu dari Allah, kalau Qadariyah bahwa perbuatan manusia itu memang kehendaknya sendiri, akal. Kalau Asy'ariyah tengah-tengah. Sehingga ada konsep kasab ya. Memang benar Allah yang menciptakan perbuatan, tapi manusia yang memiliki kehendak untuk melakukan itu. Ada ikhtiar istilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang akal dan wahyu. Kriteria baik dan buruk. Dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif dari akal dan wahyu, dalam menentukan sesuatu sebagai baik dan buruk, Al-Asy'ari lebih mengutamakan wahyu daripada akal.
Jadi wahyu. Ketika ada pertentangan antara akal dan wahyu, Asy'ariyah itu mengutamakan wahyu. Beda dengan Mu'tazilah akal. Kemudian tentang keadilan dan kekuasaan. Kekuasaan Tuhan. Menurut Mu'tazilah, Tuhan wajib berlaku adil kepada makhluknya. Sehingga ia harus menyiksa orang yang salah atau masuk neraka dan memberi pahala kepada orang yang berbuat baik atau masuk surga. Menurut Mu'tazilah, kalau orang itu berbuat baik, maka Allah wajib memasukkan manusia itu ke dalam surga. Artinya kekuasaan Allah dibatasi oleh manusia. Nah, hal ini ditolak oleh Asy'ari karena kewajiban ini telah berarti memberi pembatasan terhadap kekuasaan Tuhan. Asy'ari menolak pendapat ini. Padahal Allah memiliki kekuasaan mutlak, tidak ada yang bisa membatasi kehendak dan kekuasaannya. Tapi tetap namun Allah tidak akan melanggar janjinya kalau orang-orang yang baik akan dimasukkan ke surga. Tapi bukan karena perbuatannya. Nanti ke sana. Ini konsep dalam Asy'ariyah. Kemudian ada juga tentang Tuhan dan sifat-sifatnya. Tentang Al-Quran itu qadim. Tentang kedudukan orang yang berdosa. Tentang akidah Asy'ariyah. Kemudian akidah Maturidiyah. Pada prinsipnya, akidah Maturidiyah itu memiliki keselarasan dengan akidah Asy'ariyah. Sama ya, memiliki keselarasan. Itu ditunjukkan cara memahami agama yang tidak ekstrim sebagaimana kelompok Mu'tazilah. Hanya yang sedikit membedakan keduanya, bahwa Asy'ariyah fikihnya menggunakan madhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, sedangkan Maturidiyah menggunakan madhab Hanafi. Ya, fikihnya yang membedakan. Secara akidah itu ada keselarasannya, yaitu tidak ekstrim. Apa saja diantaranya? Upaya mendamaikan antara nakal dan akal, antara nas, wahyu, dan akal. Menggunakan akal sama pentingnya dengan menggunakan nakal, nas. Sebab akal yang dimiliki oleh manusia juga berasal dari Allah, dan Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk menggunakan akal dalam memahami kekuasaan Allah yang terdapat di alam raya. Ini menurut Maturidiyah. Yang sedikit membedakan dengan Asy'ariyah tentang posisi akal terhadap wahyu. Menurut Maturidiyah, wahyu harus diterima penuh, namun jika terjadi perbedaan, maka akal harus berperan mentakwilnya. Ini menurut Maturidiyah. Kalau Asy'ari itu wahyu. Itu misalnya apa? Misalnya tentang ayat tajsim dan tashbih, tentang ayat-ayat keserupaan Allah ya. Misalnya yadullahi, tangan Allah ya. Menurut Maturidiyah ini harus ditakwil. Ya, ditakwil sehingga selaras dengan akal ya, yaitu ditakwil dengan kekuasaan Allah. Kalau menurut Asy'ari enggak, ya itu deh. Tapi tangan berbeda dengan makhluknya di sana ya. Misalnya juga tentang kekuasaan dan kehendak Tuhan. Menurut Maturidiyah, kehendak Tuhan, kudrat Tuhan tidak sewenang-wenang, absolut, tetapi perbuatan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri. Artinya kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan dibatasi oleh Tuhan itu sendiri. Kalau tadi Asy'ariyah, ya Allah punya kekuasaan penuh. Kalau Maturidi, Allah punya kekuasaan penuh tapi dibatasi oleh Tuhan itu sendiri. Artinya ya janji-janji itu. Jadi tidak mutlak. Meskipun demikian, Tuhan tidak dapat dipaksa atau terpaksa berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi mirip antara Maturidiyah dan Asy'ariyah. Selain juga banyak yang sama ya. Misalnya juga tentang Tuhan dan sifat-sifatnya, tentang Al-Quran itu qadim, tentang kedudukan orang yang berdosa. Jadi ada keselarasan. Kemudian dalam bidang syariah atau fikih,
Dalam bidang syariah, NU atau Nahdlatul Ulama mengikuti salah satu imam 4 madhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi 4 yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama. Dalam sejarah banyak sekali catatan nama-nama imam madhab. Jadi tidak hanya 4 ya. Sampai saat ini di antara sekian banyak itu ada yang sudah tidak ada pengikutnya. Penyebabnya adalah pendapat-pendapat mereka atau metode yang mereka gunakan tidak terkodifikasi dengan baik. Sehingga generasi pada saat ini tidak tahu secara jelas tentang pendapat dan metode yang mereka gunakan. Jadi sudah banyak yang lenyap. Dalam aliran Sunni, Aswaja ya, kurang lebih ada 13 madhab dalam ilmu fikih ya. Ada Abu Sa'id Al-Hasan Ayyasar Al-Basri, ada Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit, ya, ini ya Imam Abu Hanifah, ada Al-Auza'i, ada Sufyan bin Sa'id Al-As-Sawri, banyak, ada 13. Ini madhab Sunni. Di antara juga banyak madhab-madhab aliran lain, Syiah juga punya madhabnya. Tapi yang dipakai dalam NU, yang diikuti oleh NU ada 4. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mengapa hanya 4 madhab? Nih alasannya. Pertama, alasan memiliki 4 madhab. Pertama, kualitas pribadi dan keilmuan mereka sudah masyhur 4 ini. Keempat imam tersebut merupakan mujtahid mutlak mustaqil. Tingkatan mujtahid yang paling tinggi, yaitu tingkatan mujtahid yang mampu secara mandiri menciptakan manhaj, pola, metode, istinbat dalam menghasilkan sebuah hukum. Ini tingkatan mujtahid paling tinggi. Kemudian para imam madhab mempunyai murid yang secara konsisten mengajar dan mengembangkan madhabnya, yang didukung oleh kitab induknya. Dan mereka punya murid-murid sampai sekarang sehingga terkodifikasi kitab-kitabnya. Kemudian para imam madhab ini 4 ini mempunyai mata rantai dan jaringan intelektual di antara mereka, saling berkaitan. Misalnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik pernah bertemu, pernah berdialog. Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik, Imam Hambal adalah muridnya Imam Syafi'i, saling keterkaitan. Jadi ini alasan mengapa 4 madhab yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama. Kemudian bidang tasawuf ya. Aswaja memiliki prinsip bahwa hakikat tujuan hidup adalah tercapainya keseimbangan kepentingan dunia, akhirat, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga untuk mendekatkan diri kepada Allah dicapai melalui perjalanan spiritual yang bertujuan untuk memperoleh hakikat kesempurnaan hidup manusia. Namun, hakikat tersebut tidak boleh meninggalkan garis-garis syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi tasawuf yang tidak meninggalkan syariat. Syariat harus merupakan dasar untuk mencapai hakikat. Inilah prinsip yang dipegang tasawuf aswaja. Kalau gambarannya ada Islam, ada iman, ada ihsan, ya kan? Kalau Islam itu membentuk fikih, hukum. Kalau iman membentuk akidah, ihsan membentuk tasawuf ini. Jalan sufi yang telah dicontohkan Nabi dan para pewarisnya adalah jalan yang tetap memegang teguh perintah-perintah syariat. Sehingga Aswaja NU hanya menerima ajaran-ajaran tasawuf yang tidak meninggalkan syariat dan akidah, seperti yang terdapat dalam tasawuf Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi hanya 2 ini. Ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tasawufnya 3 ini. Nah ini materi ini secara dasar ya. Kalau ingin dikaji lebih mendalam tentu banyak sekali. Misalnya dalam akidah kita bisa menilik dalam ilmu kalam, sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri. Dalam syariah ilmu fikih. Dalam tasawuf ada ajaran akhlak tasawuf. Kita bahas secara dasar-dasar saja, terutama tentang aliran-aliran yang
diikuti oleh Nahdlatul Ulama. Saya kira ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.